Metodologi penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Eka Putri, NIM 1814080037 dari Tadris IPA Fisika A, BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Nah, kali ini kita akan mempelajari dan membahas materi metodologi penelitian, yaitu tentang konsep dasar penelitian pendidikan. Dengan dosen pengampu, Dr. Milyasari SPD MSI. Adapun subpokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah. Yang kedua, hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang ketiga, jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. 4. Komponen proposal penelitian. 5. Tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Sedangkan yang keenam, ada hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Baiklah, kita akan membahas subtopik yang pertama, yaitu pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu pola berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal, dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi ialah cara berpikir yang di dalamnya memiliki kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan yang bersifat umum. Yang kedua yaitu berpikir non-ilmiah. Berpikir non-ilmiah merupakan kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama, adanya hakikat penelitian pendidikan. Pada hakikatnya, penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Penelitian pendidikan ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya memahami proses kependidikan dalam lingkungan pendidikan melalui pendekatan ilmiah, baik di lingkungan pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal. Yang kedua, adanya tujuan penelitian pendidikan. Tujuan penelitian pendidikan memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, tujuan eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan untuk menemukan sesuatu ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu.
Ilmu yang diperoleh melalui penelitian betul-betul baru belum pernah diketahui sebelumnya. Misalnya, suatu penelitian telah menghasilkan kriteria kepemimpinan efektif dalam suatu organisasi. Contoh lainnya adalah penelitian yang menghasilkan suatu metode baru pembelajaran matematika yang menyenangkan siswa. Yang kedua adalah tujuan verifikatif. Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Dalam penelitian yang diperoleh, digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya, suatu penelitian dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh kecerdasan emosional terhadap gaya kepemimpinan. Yang ketiga, tujuan pengembangan. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengembangkan sesuatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan atau memperdalam ilmu pengetahuan yang telah ada tersebut. Misalnya, penelitian tentang implementasi metode inquiry dalam pembelajaran IPS yang sebelumnya telah digunakan dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya adanya fungsi penelitian pendidikan. Fungsi penelitian pendidikan juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pengembangan ilmu pendidikan. Artinya, penelitian pendidikan yang ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pendidikan itu sendiri, termasuk ilmu-ilmu bantunya. Penelitian untuk pengembangan ilmu sering disebut dengan penelitian murni. Yang kedua, penelitian kebijaksanaan pendidikan. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian pemecahan masalah. Beberapa perbedaan terletak dalam lingkup masalah pemanfaatannya. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan pendidikan baik pada tingkat nasional, regional, maupun lokal. Penelitian pendidikan yang dapat menunjang pembangunan di samping tiga fungsi di atas, penelitian pendidikan dapat juga dilaksanakan untuk kepentingan sektor pembangunan khusus yang berkenaan dengan peranan, posisi, tugas, dan tanggung jawab pendidikan dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan ini secara umum terdapat 6 jenis penelitian, yaitu penelitian eksperimen, penelitian korelasi, penelitian deskriptif, penelitian PTK, penelitian mixed method dan penelitian pengembangan. Baiklah, untuk jenis-jenis penelitian ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, penelitian eksperimen. Penelitian ini merupakan penelitian yang paling mendekati metode ilmiah. Peneliti ini memberikan perlakuan yang berbeda pada dua kelompok dan kemudian mempelajari efek perlakuan. Hasil dari penelitian interpretasi yang jelas dan lugas. Misalnya, seorang guru biologi ingin mengetahui metode mengajar manakah yang efektif untuk mengajarkan konsep yang abstrak, misalnya fotosintesis. Maka ia dapat merancang suatu penelitian untuk membandingkan efektivitas dari dua macam metode mengajar untuk meningkatkan pemahaman siswa. Nah, yang kedua adalah penelitian korelasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan antara dua variabel. Misalnya, seorang guru matematik ingin mengetahui individu yang bagaimana sering mengalami kesulitan dalam mempelajari aljabar. Bila kita dapat memprediksi secara tepat, maka kita dapat menganjurkan saran koreksi terhadap guru tersebut untuk menggunakan metode tertentu, sehingga anak senang belajar aljabar.
Untuk itu, kita perlu mengumpulkan sejumlah informasi yang diperkirakan ada kaitannya dengan konsep aljabar, seperti kinerja siswa dalam tugas logika mempelajari konsep aljabar. Korelasional ini juga bertujuan untuk menyelidiki hubungan yang bermakna. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini diharapkan tidak ada intervensi atau manipulasi yang dapat mempengaruhi hasilnya, kecuali instrumen penelitian yang diperlukan untuk mengumpulkan data sampel haruslah individu yang sama. Selanjutnya, yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Contoh-contoh berikut adalah beberapa formulasi bermasalah yang dapat digunakan dalam penelitian deskriptif. Apa yang memotivasi informan untuk bergabung dengan komunitas lingkungan? Apa yang memotivasi anak muda untuk bepergian? Beberapa contoh pertanyaan penelitian di atas dapat diselesaikan dengan data deskriptif. Selanjutnya adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu penelitian yang mengangkat masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh guru atau dosen di lapangan. Dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas ini, guru dan dosen mempunyai peran ganda, praktisi, dan peneliti. Selanjutnya, penelitian mixed method. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan rancangan tertentu untuk menjawab tujuan penelitian. Selanjutnya yang keenam, penelitian pengembangan research dan development atau R&D. Penelitian pengembangan ini merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Pengertian penelitian pengembangan ini sering diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Selanjutnya, bagian subtopik yang akan kita bahas yaitu tentang komponen proposal penelitian. Komponen proposal penelitian ini memiliki 4 komponen, yaitu judul penelitian, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian dengan prosedur pelaksanaan penelitian. Adapun judul penelitian ini memiliki hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan judul, yaitu yang pertama, mencerminkan tema pokok dari penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, singkat tetapi jelas, memuat sasaran, waktu, dan tempat penelitian. Yang ketiga, menarik dan mampu memberikan kesan pokok kepada pembaca dan akan keseluruhan isi dari penelitian itu sendiri. Yang kedua, pendahuluan. Pada pendahuluan ini memiliki yang pertama, latar belakang. Bagian ini menjelaskan mengenai alasan justifikasi mengapa masalah tersebut perlu diteliti. Yang kedua, adanya rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dicari jawabannya melalui penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau diketahui melalui penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian berisi
manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi berbagai pihak-pihak terkait. 3. Tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini juga memiliki pembagian. Yang pertama, deskripsi teori dan penelitian yang relevan. Deskripsi teori ini merupakan penelusuran kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian, baik berupa teori, pendapat, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, kerangka teori dan kerangka konsep. Dari hasil kajian pustaka diperoleh kerangka teori yang merupakan gambaran pola hubungan antara variabel atau kerangka konsep yang akan diubah untuk menjawab masalah yang diteliti. Yang ketiga, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan, di mana hipotesis tersebut masih membutuhkan pengujian. Yang keempat, metodologi penelitian, prosedur pelaksanaan penelitian. Pada metodologi penelitian, prosedur pelaksanaan penelitian ini memiliki pembagian. Yang pertama, rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini menjelaskan jenis rancangan yang akan digunakan dan urutan kejadian yang akan terjadi dalam melakukan penelitian. Yang kedua, subjek penelitian, populasi, dan sampel. Meliputi identifikasi dan batasan populasi, teknik pengambilan sampel, serta besar sampel. Selanjutnya, variabel penelitian dan definisi operasional yang menjabarkan tentang konsep variabel, definisi operasional setiap variabel, serta indikator dan skala pengukuran variabel penelitian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Adapun tahapan prosedur ini memiliki 11 tahapan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Proses identifikasi masalah penelitian dilakukan agar rumusan masalah menjadi tajam dan sebagai bentuk data awal bahwa dalam penelitian ilmiah tersebut memang dibutuhkan pemecahan masalah melalui penelitian. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Di dalam penelitian ilmiah perlu dilakukan sebuah studi pendahuluan. Peneliti dapat melakukan dengan penelusuran dan memahami kajian pustaka untuk bahan penyusun landasan teori yang dibutuhkan. Selanjutnya, merumuskan hipotesis. Hipotesis perlu dirumuskan dalam sebuah penelitian ilmiah, lebih-lebih penelitian kuantitatif. Dengan menyatakan hipotesis, maka penelitian ilmiah yang dilakukan peneliti akan lebih fokus terhadap masalah yang diangkat. Selanjutnya, mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Menentukan rancangan atau desain penelitian, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian, menentukan subjek penelitian, melaksanakan penelitian, melakukan analisis data, merumuskan hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Adapun hambatan-hambatan dalam penelitian ada
dua hambatan. Yang pertama, adanya faktor internal dan eksternal dalam penelitian. Yang kedua, adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian pendidikan. Hambatan-hambatan dalam penelitian. Hambatan pada faktor internal adalah: 1. Adanya faktor penghambat terkait motivasi peneliti tersebut. Yang kedua, faktor rasa malas dari peneliti. Yang ketiga, tidak memiliki kemampuan untuk menulis. Sedangkan hambatan-hambatan dalam penelitian pada faktor eksternal yaitu: yang pertama, hambatan mencari sumber bacaan dan mencari literatur. Hambatan tersebut dapat terjadi jika yang pertama, kurangnya buku-buku referensi yang fokus membahas tentang permasalahan yang diteliti. Yang kedua, referensi kebanyakan sumber lama. Selanjutnya, hambatan fasilitas penunjang. Hambatan fasilitas ini terjadi karena terbatasnya dana dengan materi, kendala dalam menentukan judul atau permasalahan dalam meneliti sesuatu, dan juga kesulitan dalam mengembangkan materi. Yang ketiga, faktor eksternal adalah hambatan yang memahami metode yang digunakan dalam penelitian. Yang keempat, hambatan dalam melakukan kajian pustaka. Yang kelima, hambatan mengumpulkan data. Peneliti menemukan kesulitan dalam mencari data. Yang paling tepat dan cocok dalam hal ini adalah teks yang mengandung nilai moral sesuai dengan ciri-ciri nilai moral yang telah dikutip berdasarkan teori. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu hambatan menganalisis data. Hambatan menganalisis data merupakan kesulitan terberat peneliti yang dihadapinya, sehingga dengan demikian peneliti harus membaca secara berulang-ulang, catat, simpulkan, kumpulkan data, kemudian data yang telah terkumpul dianalisis sesuai dengan teori. Selanjutnya, hambatan dalam penelitian adanya keterbatasan penelitian pendidikan. Keterbatasan penelitian pendidikan ini terjadi jika yang pertama, kompleksivitas masalah pendidikan. Hal ini merupakan pembatas karena fenomena yang muncul dalam penelitian pendidikan merupakan dampak interaksi antar pelaku yang ada dalam dunia pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini adalah orang tua, siswa, guru, dan masyarakat. Penelitian terhadap individu pelaku tersebut akan tidak bermakna apabila mereka tidak dilihat dalam perspektif konteks kehidupan nyata. Mereka merupakan para pelaku yang secara aktif merespons secara bebas namun berbeda terhadap stimuli yang ada di sekitarnya. Yang kedua, keterbatasan metodologi yang digunakan. Metode yang digunakan untuk pengukuran tersebut tidak mudah, karena konsep yang diukur misalnya intelijensi, prestasi, gaya kepemimpinan, kelompok interaktif, masih dapat diperdebatkan. Sebagai dampaknya, validitas dan kredibilitas alat ukur atau metode tersebut merupakan isu yang masih menonjol. Dalam penelitian pendidikan, suatu alat ukur atau instrumen seringkali dikatakan valid dan reliable hanya pada saat instrumen tersebut dibuat. Karena keterbatasan metodologi ini, beberapa penelitian pendidikan bahkan kadang harus ditunda karena alat ukur yang valid masih belum tersedia. Namun, pada hambatan tersebut juga memiliki beberapa solusinya.
Pada solusi hambatan internal ini, solusinya yaitu peneliti haruslah membangkitkan motivasi dari diri sendiri. Yang kedua, menghilangkan rasa malas yang dialami. Yang ketiga, belajar dengan giat agar meningkatkan kemampuan untuk menulis. Selain hambatan internal, hambatan eksternal juga memiliki solusinya, yaitu lebih giat mencari sumber bacaan dan mencari literatur. Intinya kita jangan ada kata-kata malas. Yang kedua, mencari dana penunjang fasilitas. Yang ketiga, mempelajari kembali metode yang digunakan. Dan yang keempat, memahami kembali kajian. Yang kelima, peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih teliti lagi dalam mencari data yang paling tepat dan cocok terhadap teks-teks. Yang keenam, peneliti akan melaksanakan pengambilan data penelitian, diharapkan agar lebih teliti lagi dalam menganalisis data-data yang didapatkan. Baiklah, sekian presentasi bahasan materi kita kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.